RTI, apa kabarmu? Berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra dalam acara Taiwan Dewasa ini. Untuk topik hari ini yang akan Amina angkat berkaitan dengan kurus, di mana orang-orang berbondong-bondong untuk menguruskan atau melangsingkan tubuhnya, dan ada beragam cara, baik itu ke dokter atau dengan berolahraga. Termasuk salah satu cara yang lagi marak dibicarakan di Taiwan adalah dengan pemakaian suntik kurus atau suntik pelangsing. Termasuk pula salah seorang tokoh yang cukup terkenal di Taiwan yang mendapat julukan sebagai Ratu Kartu Kredit karena dia juga bisa menggunakan kartu kredit untuk menghasilkan uang. Pandai sekali mengelola uang, yang bernama Yang Huiru. Kita tidak berbicara tentang kondisi ia mengelola uang, tetapi di mana beliau juga sempat memposting di Facebooknya pada tahun lalu di bulan Mei, di mana berat badannya mencapai 63 kg dan ia memutuskan untuk mencoba memakai suntik kurus ini dengan merek Mounjaro. Dan selama periode penyuntikan mulai dari Mei hingga Agustus tahun lalu, berat badannya berhasil turun dari 63 kg menjadi 50 kg. Wow, cukup drastis ya, dan cukup efektif untuk menguruskan berat badan. Namun ia juga sempat mengungkap selama 2 bulan berhenti menyuntik. Kemudian dia juga cukup khawatir berat badannya turun terlalu cepat dan sempat juga naik 2 kg. Kembali lagi dia melakukan penyuntikan di akhir Oktober dan berat badannya turun dari 52 kg menjadi 46 kg seperti yang ada saat ini, dan ia merasa bahwa sudah mencapai berat badan yang diharapkan atau ideal. Tapi ia juga menekankan sama sekali tidak mengalami efek samping. Yang menjadi masalah satu-satunya adalah ketika ia tidak mengkonsumsi suplemen kesehatan untuk memperlancar pencernaan dalam ususnya, buang air besar, maka ia juga sempat mengalami sembelit. Dan secara khusus ia juga mengingatkan perlu mengasup makanan-makanan yang berserat seperti salad, sayuran mentah, dan tetapi makanan ini tidak boleh dijadikan sebagai menu utama, juga perlu dilengkapi dengan protein yang cukup agar tetap memperhatikan gizi sehingga ketika berat badan turun tidak merusak kesehatannya. Nah, inilah dari seorang tokoh yang cukup populer. Ia juga ikut memakai suntik kurus ini. Nah, apakah benar suntik kurus ini juga efektif, berlaku untuk semua orang, dan bagaimana dengan harganya? Nah, kita akan melihat untuk suntik kurus atau jarum pelangsing ini sudah ada banyak alternatif pilihan termasuk untuk harganya. Bahkan harganya juga sangat bersaing. Obat penurunan berat badan yang disebut dengan suntik kurus, suntik pelangsing, belakangan ini di negara tetangga di Tiongkok mengalami penurunan harga karena hak paten yang akan berakhir, persaingan antar perusahaan farmasi maupun juga faktor lainnya, dan munculnya fenomena penjualan online yang tidak beraturan. Dari media Tiongkok juga sempat melaporkan harga suntik pelangsing Mounjaro, produk dari perusahaan farmasi Eli Lilly, mengalami penurunan harga yang sangat signifikan. Untuk menanggapi produk pesaing yang juga turun harga, yakni suntik pelangsing Wegovy dari perusahaan farmasi Denmark Novo Nordisk. Dan dari media Tiongkok yang juga menunjuk pada akhir tahun lalu, gelombang penurunan harga untuk suntik kurus ini sangat aktif dilakukan oleh perusahaan farmasi multinasional Novo Nordisk dan juga Eli Lilly. Penjualan dengan harga yang hampir terpangkas separuh dari harga penjualan juga dilakukan di platform e-commerce di Tiongkok. Dan berkaitan dengan hal ini, media Tiongkok juga melaporkan seiring dengan perang harga yang berlangsung dengan cepat, akan terjadi beberapa risiko kepatuhan, yakni potensi kerugian hukum, finansial, atau juga reputasi yang dihadapi oleh sebuah perusahaan karena tidak mematuhi regulasi atau standar industri maupun kebijakan internal dari perusahaan itu sendiri juga akan bermunculan. Media juga menyampaikan dalam proses penjualan obat
obat resep seperti semaglutide di beberapa platform, audit resep hanya bersifat formal, kemudian bahasa promosi yang jelas mengarah pada indikasi belum disetujui. Dan bagaimana dengan kondisi Taiwan sendiri? Pemakaian suntik pelangsing yang kian marak di awal Januari 2026 ini, salah seorang anggota legislatif juga menyoroti fenomena penyalahgunaan pemakaian suntik kurus belakangan ini. Dan Menteri Kesehatan Kesejahteraan Se Chongliang juga sempat menyampaikan bahwa penjualan suntik kurus ini harus memiliki lisensi sebagai pedagang farmasi, dan pembeli yang ingin memakai mereka juga harus memiliki resep dokter, dan di kedepannya akan dilakukan pendekatan dari sisi keamanan. Artinya bagi konsumen atau warga Taiwan, mereka ingin kurus, mereka juga punya berbagai alternatif pilihan ke dokter, tetapi semua harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang resmi atau legal. Dengan demikian, sisi keamanan maupun kesehatan warga yang tetap lebih terjamin. Dengan memperkuat inspeksi maupun pengelolaan yang ada, baik dari penjualan maupun konsumen yang membeli, diharapkan dengan adanya sosialisasi pada saat mereka yang ingin melangsingkan badan harus mendapatkan barang-barang atau obat-obat yang lebih terjamin atau setidaknya mendapat verifikasi dari Dinas Kesehatan. Termasuk juga bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran praktik penjualan obat-obatan secara tidak resmi, maka dari sisi hukuman atau sanksi juga akan diperberat karena mereka menjual obat palsu. Dari anggota legislatif Demokrat Progresif Chuang Ruixiong yang juga mengungkap di mana penyelidikannya banyak masyarakat mencari metode efektif untuk menurunkan berat badan mereka. Dan setelah Kementerian Kesehatan Kesejahteraan menyetujui penggunaan obat suntik ini atau suntik kurus Mounjaro untuk menurunkan berat badan mereka, dan pasar yang semakin sangat kompetitif, banyak fenomena penyalahgunaan obat kurus ini bermunculan, termasuk juga jebakan untuk pembelian grup secara palsu, dan seperti di Line atau di grup Facebook yang mengatakan bahwa ada harga yang lebih murah, harga glosir atau harga karyawan, tetapi sumber dari penjualan obat tersebut tidak diketahui dengan jelas. Ada juga yang membongkar penjualan dilakukan eceran secara sembarangan, beresiko terjadi peradangan atau kesehatan konsumen yang tidak terjamin. Dan jarum suntik atau suntik kurus ini dari luar negeri yang masuk ke Taiwan, termasuk mungkin dari negara tetangga yang versinya lebih murah. Oleh karena itu dari pihak pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan meminta segala pihak juga turut memperhatikan. Suntikan kurus adalah obat resep, maka penjual juga wajib memiliki lisensi pedagang farmasi, pembeli juga harus memiliki resep dokter. Dan dari pihak Kementerian Kesehatan Kesejahteraan juga akan memperkuat pemeriksaan, inspeksi, serta memberikan sanksi hukuman berat. Belakangan ini obat penurunan berat badan seperti suntik kurus yang tengah tren, apakah benar-benar membantu mempertahankan berat badan dalam jangka panjang? Dalam sebuah tinjauan terbaru dari Universitas Oxford Inggris terhadap 37 penelitian terkait menemukan setelah peserta menghentikan pemakaian obat penurunan berat badan, maka rata-rata berat badan mereka akan bertambah 0,4 kg per bulan, atau bisa dikatakan akan kembali ke berat badan semula dalam kurun waktu 1,7 tahun. Teman-teman, setiap orang tentu mengharapkan memiliki berat badan yang ideal, namun sehat lebih penting. Sebaiknya pada saat hendak menggunakan obat-obat tertentu untuk diet atau menurunkan berat badan, sebaiknya kita berkonsultasi terlebih dahulu dengan pakar, dengan dokter. Demikian perjumpaan kita untuk acara Taiwan Dewasa di hari ini, semoga bermanfaat.